Hai sahabat Asker dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan Vika di pertemuan kita kali ini. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas seputar tentang bayi dan balita, namun dalam konteks yang patologis. Selengkapnya, simak video kita yang satu ini. Nah, kita akan membahas seputar masalah-masalah dan penyakit yang dialami bayi dan balita. Pertama kita punya kejang. Nah, apa itu kejang? Kejang ini merupakan adanya kelainan sistem saraf pusat. Nah, ini juga termasuk dalam kegawat daruratan neonatal. Nah, untuk kejang ini apabila usia bayinya kurang dari 2 hari, maka kita bisa perkirakan penyebabnya itu adalah asfiksia ataupun adanya kelainan bawaan atau kelainan kongenital dan trauma pada saat lahir. Nah, apabila usianya di atas 2 hari, maka kita bisa kaitkan ini penyebabnya adalah tetanus neonatal. Kemudian ada masalah bayi tidak bisa minum. Nah, tandanya apa untuk bayi yang tidak bisa minum ini? Pada saat dia menyusui kepada ibunya, itu hisapannya itu lemah. Jadi hisapan bayi lemah, kemudian ketika menyusui keluar air-air dari mulutnya, artinya bayinya tidak menelan ASI tersebut. Nah juga, kita bisa curigai, pada saat bayi disusui, tidak tampak adanya gerakan menelan pada bagian leher bayi. Selanjutnya ada gangguan nafas. Nah, pada bayi gangguan nafas ini, terjadi apabila pernafasan kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Maka jika kita mendapati kurang dari 30 atau lebih dari 60, itu kita bisa mengindikasikan bahwasanya si bayi ini mengalami gangguan nafas. Selanjutnya ada hipotermi atau kita kenal dengan suhu bayi di bawah dari batas normal. Nah, hipotermi ini dikategorikan ada hipotermi berat kalau misalkan suhunya itu kurang dari 35,5 derajat Celcius. Kalau misalkan di atas 35 sampai 36 kita bisa kategorikan dia mengalami hipotermi sedang. Nah, 36 sampai kurang dari 36,5 mengalami hipotermi ringan. Nah, sahabat Asmidan juga perlu ketahui bahwasanya kalau misalkan suhunya sudah di atas dari 37,5 maka kita bisa mengkategorikan ini bayinya sudah mengalami yang namanya demam. Selanjutnya ada penyakit malaria. Nah, ini gejalanya bisa ditandai dengan demam atau pada saat pemeriksaan, didapatkan RDT positif. Kemudian, ada campak, campak ini juga bisa kita tandai ya gejalanya, bisa dia mengalami campak saat ini ataupun dalam 3 bulan terakhir dia mengalami campak. Nah, untuk campak ini ada campak dengan komplikasi berat. Nah, apa saya yang ditandai dengan komplikasi berat? Ya sudah, mengalami gangguan seperti adanya tanda bahaya umum, kemudian adanya kekeruhan kornea pada mata, dan juga mengalami luka di mulut yang luas. Nah, itu dia tadi, tanda dari campak dengan komplikasi berat. Selanjutnya kita tahu ada DBD. Nah, DBD ini ditandai dengan demam, kemudian, ada tanda-tanda syok, perdarahan, muntah darah, dan peteki. Kemudian, ada juga demam mungkin DBD. Nah, demam mungkin DBD ini, ditandai dengan demam yang mendadak tinggi, disertai dengan nyeri ulu hati. Kemudian ada demam bukan DBD, yang mana ini ditandai dengan, demam saja, tidak disertai dari gejala yang tadi disebut. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia ini bisa kita kenali dengan melihat gejalanya yaitu nafas cepat. Kemudian untuk penafasannya itu bisa 50 kali per menit atau lebih pada usia kurang dari 12 bulan dan 40 kali per menit untuk usia 12 bulan ke atas. Nah, selanjutnya ada batuk. Nah, kalau batuk ini kita bisa kategorikan ada batuk yang bukan pneumonia dan ada batuk yang disebabkan oleh pneumonia. Nah, bedanya apa? Kalau batuk yang bukan pneumonia itu biasanya tidak ada tarikan dinding dada, sedangkan batuk yang disebabkan oleh pneumonia itu kita lihat adanya tarikan dinding dada pada bayi tersebut. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Seorang balita berumur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan, BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum dan makan biasa, hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, suhu 37 derajat Celcius,
pernafasan 34 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Nah, pertanyaannya di sini adalah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Disentri, B. Diare persisten, C. Diare tanpa dehidrasi, D. Diare tanpa dehidrasi berat, dan E. Diare ringan. Nah, untuk soal yang satu ini, kita lihat dulu yang pertama data fokusnya apa. Ya, data fokusnya di sini adalah si balita ini sudah diare sejak 2 minggu yang lalu dan makannya juga bagus. Nah, kita lihat kondisi ini mengarah kepada diare dengan catatan tadi dia BAB-nya 3 sampai 4 kali sehari pada soal disebutkan. Nah, ini kita mengindikasikan bahwa si balita ini mengalami diare namun tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Kita tahu dari mana tanda dehidrasinya, di soal dijelaskan matanya tidak cekung, kemudian turgor kulitnya juga baik. Nah, artinya dia diare tanpa dehidrasi. Tapi kita lihat lagi, karena kasus ini terjadi lebih dari 14 hari, maka kita katakan bahwasanya kasus diare ini adalah diare persisten. Untuk soal yang satu ini, jawabannya adalah diare persisten.